Cerita ini dimulai di malam yang kelam dan mendung di sebuah jalan terpencil yang sunyi. Di sini, di tepi jalan yang diterangi oleh lampu jalan yang redup, berjalan seorang wanita. Siapa namanya? Tak ada yang tahu. Dia bekerja larut malam dan selalu berusaha pulang sesegera mungkin agar tak terjebak di jalan yang terasa sepi dan menakutkan. Pada suatu saat, ketika langit telah gelap benar, dua sosok pria tiba-tiba muncul dari kegelapan. Mereka menyergap wanita itu dengan cepat, menuntut barang berharganya. Sang wanita yang ketakutan mencoba memberikan apa yang mereka minta, tapi tampaknya itu tak cukup. Pria-pria itu makin ganas, mengancamnya dengan kekerasan. Mereka merampas apa yang dia miliki, berbarengan dengan rasa takut yang semakin memuncak di hati wanita itu. Saat peristiwa mengerikan itu berlangsung, tubuh wanita itu tergeletak lemas di tengah jalan yang gelap, bersimbah darah akibat pemukulan yang kejam. Para pelaku, tanpa belas kasihan, lari menjauh dengan barang-barang curian mereka. Tidak ada yang mendengar jeritan wanita itu, dan tak ada yang muncul untuk menolongnya. Malam itu berakhir dengan kematian tragis wanita itu di jalanan yang sepi dan sunyi. Kisah ini bermula dari sini dengan perasaan dendam yang masih menghantui arwah wanita itu. Terbunuh dengan cara yang sangat kejam, arwahnya terbelenggu dan tidak bisa pergi ke alam baka dengan tenang. Dia masih mencari-cari tanda-tanda para pelaku pembegalan yang kejam itu di malam-malam gelap di jalan itu. Misi gelapnya adalah mencari keadilan dan memastikan bahwa pelaku kejam itu mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Setelah kejadian tragis di jalan sunyi itu, arwah wanita yang tak berbekas namanya tetap terhantui oleh perasaan marah dan dendam. Dia tidak bisa pergi ke alam baka dengan damai seperti yang semestinya. Sejak saat itu, di malam-malam yang gelap dan menakutkan, arwahnya berkeliaran di jalan yang pernah menjadi tempat terjadinya pembegalan kejam itu. Arwah wanita ini menghantui jalanan dengan penampilannya yang penuh luka-luka dan darah yang mengering. Dia mencoba menakuti siapapun yang berani melewati jalan itu pada malam hari, berharap bisa menemukan petunjuk atau tanda-tanda yang mengarah kepada para pelaku pembegalan kejam yang tak berperasaan itu. Namun, seberapa keras arwah ini mencoba, dia belum berhasil menemukan siapapun yang bisa dihubungkan dengan kematian tragisnya. Tidak ada yang melihat atau mendengar apapun yang mencurigakan. Tidak ada yang tahu siapa yang telah melakukan perbuatan kejam itu. Namun, arwah wanita ini tidak menyerah. Setiap malam, dia tetap berkeliaran di jalanan, mencari petunjuk yang akan membawanya kepada pelaku pembegalan yang kejam itu. Dia tahu bahwa dia harus terus mencari, bahwa dia tidak akan beristirahat sampai dia menemukan keadilan untuk dirinya sendiri. Saat berjam-jam berlalu di jalan yang sepi, arwah ini terus menghantui pikiran para pengemudi yang lewat. Namun, apakah dia akan berhasil menemukan pelaku pembegalan kejam itu dan membalaskan dendamnya? Kita akan melanjutkan kisah ini untuk mengetahui jawabannya. Arwah wanita yang masih belum mendapatkan keadilan terus berusaha mencari tanda-tanda dan petunjuk yang akan membawanya kepada pelaku pembegalan kejam itu. Meskipun malam-malam yang gelap dan sepi terasa terorif, dia tidak pernah menyerah. Keyakinannya untuk mencari kebenaran terus menguat.
Suatu malam, saat angin bertiup dingin dan langit begitu gelap, arwah wanita ini merasakan adanya aura yang aneh dan berbeda yang mendekat. Dia bisa merasakan getaran aneh yang tidak bisa diabaikannya. Dengan hati-hati, arwah ini mulai mengikuti aura itu, meyakini bahwa inilah peluangnya untuk menemukan pelaku pembegalan yang kejam itu. Dengan langkah-langkah yang pelan, arwah wanita ini melacak aura tersebut hingga sampai ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu terlihat gelap dan suram, menciptakan rasa aneh yang menghantui. Dia melihat dua sosok pria yang masuk ke dalam rumah itu dengan wajah yang tampak gelisah. Arwah ini terus mengamatinya dari kejauhan, menyimpan rasa penasaran dan keberanian yang semakin tumbuh. Dia merasa bahwa inilah saatnya saat dia bisa mendekati pelaku pembegalan yang selama ini dia cari-cari. Dengan segala usahanya, dia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu dan apa yang terjadi di dalamnya. Namun, arwah ini tidak tahu pasti apakah pria-pria itu adalah pelaku pembegalan yang sebenarnya. Dia merasa bahwa dia harus berhati-hati karena mencari keadilan bukan berarti tindakan sembrono dengan tekad yang kuat. Arwah ini terus mengamati dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Kisah ini akan terus berlanjut dengan pertanyaan, apakah arwah wanita ini berhasil menemukan pelaku pembegalan dan mencapai tujuannya yang gelap dan mengerikan? Kesimpulan cerita ini akan mengungkapkan apakah dendamnya akan terbalaskan atau tidak.